Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Baik, kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik bersama Ibu. Ibu kali ini akan membahas tematik tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Baik anak-anak, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Hari ini Ibu akan menjelaskan pelajaran tematik tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Perilaku hidup dan bersih bisa di mana saja ya nak. Salah satunya di tempat bermain. Kemarin kalian sudah mengetahui ya, hidup bersih dan sehat di rumah dan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Sekarang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Baik, hidup bersih dan sehat di mana saja. Salah satunya di tempat bermain. Misalnya kita bisa bermain di dalam rumah, di taman, di lapangan. Banyak ya tempat bermain yang kita lakukan. Kita harus menjaga tempat bermain yang akan kita mainkan. Di sini Bu Nurma akan sudah berumah tulis ya, ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Ya, ciri-ciri tempat bermain yang bersih apa saja? Yang pertama, tidak ada sampah yang berserakan. Ya, jadi tempat bermain kita itu kalau ciri-ciri yang bersih, tidak adanya sampah yang berserakan. Lalu yang kedua, nyaman. Tentunya tempat bermain kita itu nyaman ya. Mungkin bisa banyak pepohonan, udaranya sampai sejuk ya. Lalu yang ketiga, alat permainan tertata dengan rapi. Nah, misalnya kalian bermain di dalam rumah nih ya, permainan kalian tertata dengan rapi terlebih dahulu. Ya, atau di taman ada permainan yang memang benar-benar tertata dengan rapi. Itu tempat bermain yang bersih, ya. Nah, kebalikannya, bagaimana kalau ciri-ciri tempat bermain yang kotor, ya? Yang pertama tentunya banyak sampah berserakan, ya. Yang kedua tidak nyaman, ya. Yang ketiga banyak kuman. Banyak kuman itu menyebabkan penyakit. Itu adalah termasuk ciri-ciri tempat bermain yang kotor. Baik anak-anak, di buku kalian ya, di sini di halaman 54 bisa kalian lihat ya. Di halaman 54 itu ada ya, ada taman. Salah satu contoh alat permainan di taman ya, mungkin kalian pernah bermain seperti ini ya, yang gambar di bawah ya. Apa tuh namanya? Kayak berbentuk berbentuk kubus ya. Jadi materi tema 4 ini matematikanya kita akan mempelajari tentang bangun ruang ya, bangun ruang. Contohnya, salah satu contoh bangun ruang ada yang tahu? Ya, tadi ya, kubus ya. Ada di halaman 55, bisa kalian lihat kubus.
Baik, sebelumnya Bun Nurma akan hapus dulu ya. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Salah satunya yaitu kubus. Bun Nurma akan gambar. Nah, ini salah satu contoh bangun ruang kubus. Nah, yang akan kita pelajari di sini, tentunya kalian waktu kemarin mempelajari bangun datar ya, sudah mempelajari yaitu ruas garis ya. Nah, di sini ruas garis. Atau kalau di bangun ruang itu, ruas garis itu disebut juga dengan rusuk. Nah, ya, sebutannya sekarang rusuk, bukan ruas garis lagi kalau bangun ruang, ya, rusuk. Nah, di sini kalau ini enggak sama. Nah, rusuk yang Bun Nurma panakan lagi di sini yang namanya sisi. Ya. Lalu ini yang di pojokan namanya titik sudut. Ya. Jadi ada rusuk, ruas garis atau rusuk, titik sudut ya, dan sisinya. Nah, kalau misalnya Bun Nurma beri huruf, kita hitung ya. Di sini ada berapa rusuknya kubus ini? Ada berapa titik sudutnya? Ada berapa sisinya? Ya, coba tanpa Bun Nurma belum beri abjad sisinya, kita hitung ya. 1 ya. Sisi maksud Bun Nurma rusuknya 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu mana lagi? 8 nih, 9, 10, 11, 12 ya, berarti rusuknya ada 12. Nah, kubus itu mempunyai rusuk 12. Lalu sisinya, sisi depan, hitung sisi depan 1, sisi depan ya. Lalu sisi belakang 2, sisi sebelah kanan 3, sisi sebelah kiri 4, mana lagi, sisi atas 5, sisi bawah alasnya 6. Berarti dia mempunyai sisi 6. Sisinya ada 6. Nah, titik sudutnya sekarang. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik sudutnya ada 8 anak-anak ya. Bisa dipahami ya. Baik, itu kubus ya. Sekarang contoh lainnya lagi, Bun Nurma akan contohkan balok. Kalau balok lebih panjang ya.
Nah, contoh berikutnya bangun ruang balok. Ya, nah ya. Nah, di sini mungkin Bu Nurma bisa contohkan benda yang ada di depan Bu Nurma nih, ya. Ya, kardus, tempat botol minum ya. Di sini berbentuk balok, ya. Nah, bagaimana cara menghitung rusuknya? Ya, tadi Nurma sudah kasih tahu ya, yang kubus rusuknya itu berarti garisnya, ruas garis itu berarti rusuk. Ya, kita hitung ya rusuk dari balok tersebut. 1, depannya dulu, 2, 3, 4, lalu atasnya 5, 6, lalu 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti rusuk untuk balok berarti sama dengan kubus. Rusuknya ada 12. Nah, sedangkan untuk sisinya ada berapa untuk balok? Sisinya yaitu nih sisi. Kalau bangun ruang sisinya nih permukaannya. Permukaan depan 1, ya. Permukaan belakang 2, permukaan atasnya 3, bawah 4, samping kanan 5, samping kiri 6. Berarti sisinya ada 6. Sama dengan kubus ya. Titik sudutnya. Nah, titik sudutnya ada berapa? Coba lihat di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi di pojok-pojoknya ini berarti disebut titik nih, titik sudut. Berarti 8. Wah, ternyata sama dengan kubus. Ya, rusuknya ada 12, sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8. Mudah-mudahan kalian bisa pahami ya, Nak. Nah, kalau misalnya Bu Nurma pakai huruf, perhatikan ya, kalau pakai huruf nih. Misalnya di sini Bu Nurma pakai huruf, ya, A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, di sini C, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H. G, H. Ya, Nurma coba pakai huruf. Nah, kalau ditanya sisi, rusuk, ditanya rusuknya atau ruas garis atau rusuknya ya. Nah, berarti A, B, ya. Mana lagi? B, C. Mana lagi? C, D. Mana lagi? A, D. Nah, sekarang yang atas. E, F. E, F ya. Lalu F, G. Ya. F, G. Lalu G, H. Lalu H, E. Atau EH boleh. EH. Ada lagi rusuknya yang lurus, HD.
Ada lagi EA. Ya, ini yang lurus ya. HD, EA, lalu FB. Ya, lurus. Yang lurus pada lagi. Yang tegak GC. Nah, hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ruas garis atau rusuknya 12. Seperti itu ya. 2 huruf jadinya disebutkannya. Baik, anak-anak bisa dipahami ya, nak? Baik, mudah-mudahan yang ibu jelaskan tadi contoh dari bangun ruang ya, salah satunya kubus dan balok, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya, nak. Nanti kalian bisa latihan lagi di buku paketnya ya. Oke, selanjutnya Bu Nurma akan menjelaskan tentang ketika kita bermain dalam suatu misalnya sepak bola, basket, itu suatu permainan yang membutuhkan adanya kerjasama ya. Kerjasama itu sangat baik dan sangat penting anak-anak ya, karena kerjasama itu dapat mewujudkan persatuan ya. Kalau sikap mau bekerjasama harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika kita bermain. Nah, di sini sikap Bu Nurma sudah tulis ya, sikap yang dapat mewujudkan persatuan dengan teman bermain. Ya, sikap apa saja? Ya, yang pertama ada saling pengertian. Ya, tentunya kita harus saling pengertian ketika misalnya ada perbedaan pendapat ketika bermain. Ya, kita harus saling pengertian. Nah, yang kedua apalagi? Sportif. Kita memiliki jiwa sportif. Ya. Lalu yang ketiga apalagi? Tidak bersikap ingin menang sendiri. Nah, ini ya. Lalu yang keempat, bersikap lapang dada terhadap kemenangan atau kekalahan. Jadi kalau misalnya kita bermain suatu permainan apa saja, kalau misalnya kita menang atau kalah, maka kita harus bersikap lapang dada, ya. Nah, ini sikap yang dapat mewujudkan persatuan dengan teman bermain. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya kalau manfaat sikap bersatu dengan teman bermain, tentunya ada manfaatnya ya. Yang pertama itu permainan akan menjadi lebih menyenangkan ya. Kalau kita bersatu dengan teman bermain, tentunya permainan kita akan lebih menyenangkan. Lalu yang kedua tentunya akan tercipta kerukunan ya. Lalu yang terakhir biar lebih kompak dengan teman bermain ya. Ini yang Bu Nurma catat di papan tulis, mungkin bisa kalian boleh nanti dicatat di buku tulis ya, dilihat kembali. Oke, mungkin itu saja ya materi pembelajaran tema 4 subtema 3. Kesimpulannya, dalam bermain apapun kita harus memperhatikan lingkungan kita ya, tempat bermain kita harus jaga, jangan sampai tempat bermain kita kotor ya. Kalau misalnya tempat bermain kita bersih, maka kita akan bermain dengan nyaman dan menyenangkan. Lalu kalian juga dapat mengetahui bangun ruang ya, macam-macam tadi bangun ruang ya, ada kubus, ada balok, ada di sini di buku juga ada prisma, segitiga dan sebagainya ya, banyak ya. Kalian bisa baca-baca kembali bukunya. Kalau masih belum paham bisa ditanyakan Bu Guru ya. Mungkin itu saja materi hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.